Metro TV Newsroom malam ini akan dipandu oleh Fitri Megantara dan Bosco Selamun. Kania Sutisna Winata, Ade Mulya, Metro TV Newsroom malam ini. Sepekan telah banyak berlalu dan peristiwa juga banyak telah terjadi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja 5 peristiwa yang menjadi berita hangat yang banyak diangkat di media massa seperti TV, online dan juga cetak, dan menjadi perbincangan hangat di media sosial seperti Twitter. Dan kita lihat berita-berita terhangat periode 12 hingga 20 Maret 2019. Ada 5 berita terhangat yang kita angkat, yaitu mengenai debat Cawapres 2019, OTT Ketua Umum P3, banjir di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dan juga gempa Lombok. Dan terakhir baru saja dirilis hari ini adalah mengenai survei Litbang Kompas. Dan data ini kami olah dari jumlah perbincangan di media sosial Twitter dan juga melalui media tools monitoring News 10 City. Kita akan bedah secara ringkas satu persatu. Kita akan lihat dari topik yang pertama mengenai debat Cawapres 2019. Kita lihat ini diangkat di media mainstream sebanyak 4.945, sementara interaksi di media sosial adalah sebanyak 159.050, di mana interaksi di media sosial ini mencakup retweet, share, like, dan juga komen. Dan kita akan beralih ke topik berikutnya, yaitu mengenai OTT Ketua Umum P3 pada saat itu, yaitu Romah Hurmuzi. Dan kita lihat ini diangkat di media mainstream sebanyak 3.573, sementara interaksi di media sosial adalah sebanyak 41.357. Di topik yang ketiga adalah mengenai banjir Papua, diangkat di media mainstream sebanyak 1.361, sementara interaksi di media sosial sekali lagi ini melibatkan tweet, retweet, share, like, dan juga komen adalah sebanyak 21.234 interaksi. Sementara di dua topik berikutnya yang terakhir adalah mengenai survei Litbang Kompas. Ini memang baru dirilis hari ini, yaitu pada tanggal 20 Maret 2019. Tapi kita lihat sudah diangkat di media mainstream sebanyak 140 kali dan diperbincangkan ataupun ada interaksi di media sosial sebanyak 5.813. Dan itulah mengenai 5 topik terhangat pada saat sepekan terakhir, yaitu di tanggal 12 Maret hingga 20 Maret 2019. Dan kita lihat Kementerian Agama ini kembali menjadi sorotan, namun kali ini bukan mengenai hal positif. Ya pemirsa, Kementerian Agama kembali menjadi sorotan, namun kali ini bukan mengenai hal positif terkait kinerja, melainkan soal dugaan praktek jual beli jabatan di lembaga ini. Bahkan Senin malam Komisi Anti Rasuah menggeledah ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan menyita sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan juta rupiah dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika. Ada yang bisa nyalain dulu nggak? Karena saya harus menahan diri untuk tidak menyampaikan hal-hal yang bisa secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan materi hukum. Karena saya belum memberikan keterangan resmi kepada KPK, karenanya saya harus menghormati institusi negara KPK, dan karenanya menurut hemat saya sebaiknya saya menahan diri dulu untuk tidak menyampaikan hal ini kepada publik sebelum saya menyampaikannya kepada KPK sebagai institusi resmi negara yang melakukan pengusutan terhadap kasus ini.
Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana ternyata dugaan suap jual beli di Kementerian Agama ini memang menjadi topik terhangat salah satunya yang diperbincangkan di masyarakat. Tadi kita juga sudah mendengar pernyataan dari Menteri Agama. Ini memang menjadi menarik perhatian kasus ini karena melibatkan petinggi partai politik, yaitu politisi muda, dan juga ada kaitannya dengan dugaan suap jual beli di Kementerian Agama. Seperti itu ya. Jual beli jabatan. Ya. Jual beli jabatan, ya tapi kita respect lah apa yang disampaikan oleh Pak Lukman Hakim, Menteri Agama untuk siap kooperatif ya. Untuk kooperatif untuk diperiksa oleh KPK. Tetapi ini cerita bukan cerita baru, sama sekali tidak baru. Padahal tahun 98 para reformer itu justru mau membasmi KKN kan, termasuk jual beli jabatan kan dalam KKN itu. Tapi apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir aja? Kita ada Bupati Klaten, Sri Hartini, 11 tahun penjara. Lalu kemudian Bupati Nganjuk, Taufikur Rahman, itu 7 tahun penjara. Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, 3,5 tahun dari tuntutan 8 tahun. Lalu kemudian Bupati Cirebon. Kalau lihat, itu hanya dalam 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat modus-modus begini, saya juga tidak yakin bahwa kejadian begini ini cuman ada di sini. Ini soal tertangkap atau tidak saja. Maka ketika KPK kan sudah menjelaskan, mereka warning tentang jual beli jabatan ini, tetapi kenapa masih bisa jalan gitu loh. Akhirnya tertangkap seperti sekarang. Ada satu hal sebenarnya yang disoroti itu juga yang merupakan juga catatan dari Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM yang mengatakan bahwa ini adalah soal perdagangan pengaruh atau dikatakan trading influence begitu, yang dikatakan bahwa mengapa seorang Romahur Muzi, seorang petinggi parpol, kemudian bisa seorang ketua umum tidak mempunyai kewenangan di Kemenak, tapi dia bisa mempunyai pengaruh dalam kaitan dengan soal jual beli jabatan gitu. Nah, pengaruhnya itu apakah datangnya karena memang Menteri Agamanya berasal dari parpol yang sama, itu yang memang masih harus dibuktikan begitu. Kan Tapi itu juga jual beli pengaruh itu kan pernah juga terjadi dengan Kementerian Pertanian. Ketika di sana PKS, lalu kemudian terlibatlah ketua umum PKS, Lutfi Hasan Ishak, yang kemudian soal impor sapi bukan. Jadi soal jual beli pengaruh, apa tadi istilahnya apa? Trading influence yang memang tidak diatur secara spesifik, tidak ada aturannya, maka kemudian KPK menggunakan pasal suap untuk menjerat oknum-oknum ini. Tapi memang ada korelasinya juga Bang Don juga Mbak Kania, kalau kita lihat data dari Komisi Aparatur Sipil Negara, ini menyebutkan bahwa kementerian atau instansi yang dipimpin menteri dari unsur partai politik rentan terjadinya praktik jual beli jabatan. Ini data dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Justru ini juga kajian dari tahun 2017. Nah, kalau saya melihat apa yang kemudian muncul ke permukaan jual beli jabatan atau dugaan jual beli jabatan ini, justru kalau menurut saya ini bagus. Bagus dalam artian bahwa ini yang terungkap. Artinya sebetulnya yang jual beli jabatan selama ini kan juga pasti banyak, bukan saya banyak tapi tidak terungkap. Nah, terungkapnya ini justru bagus buat saya. Karena apa? Ini artinya ada proses sistem yang berjalan. Ini ada KASN yang menyatakan juga dalam siaran persnya bahwa sebelumnya sudah mewarning Kementerian Agama, memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan ini punya track record yang kurang baik sehingga tidak direkomendasikan untuk menjabat posisi ini. Tapi kemudian itu diindahkan. Artinya rekomendasi itu bisa diabaikan begitu? Tidak mengikat? Dan diabaikan begitu. Dan kalau saya lihat KASN juga, kalau saya lihat-lihat gitu ya, mereka sudah punya sistem IT, informasi, sehingga kemudian ketika ada track record yang tidak bagus, itu langsung ketahuan. Sebetulnya sih nggak apa-apa ya seorang ketua umum partai politik merekomendasikan figur atau kadernya untuk duduk di jabatan publik, sepanjang dia memenuhi syarat. Bahkan harus kader-kader terbaik, tapi tidak dengan cara menjual pengaruh untuk kemudian mendapatkan uang. Kan itu yang tidak betul. Ya, sepakat dengan Ade, ini ada blessing in disguise seperti itu, karena ketika kemudian kasus ini terungkap, artinya orang kemudian bisa berintrospeksi bahwa reformasi birokrasi ini belum berjalan optimal, artinya harus ada banyak catatan yang diperbaiki seperti itu agar kasus ini tidak terulang kembali. Tapi ada pelajaran juga bahwa kementerian yang lain jangan main-main, bahwa ternyata ada KASN, ada KPK yang saling mengawasi. Mungkin ini di vouching betul. Tapi semua ini berasal dan itu berawal dari money politics, mahar politik sebetulnya. Sebetulnya orang mau
jadi ketua umum partai, dia harus membiayai partai, lalu kemudian ada mahar politik dari kepala-kepala daerah untuk kemudian membiayai partai atau untuk keuntungan diri sendiri. Lalu kemudian ini menjadi lingkaran yang besar untuk kemudian susah memutus mata rantainya. Jadi kalau lihat dari segitu, saya rasa tagline Nasdem politik tanpa mahar itu menjadi penting. Ya. Tapi Bang, kalau diterapkan dengan sistem teknologi informasi yang secara menyeluruh di semua kementerian, semua lembaga negara, dari Pemda sampai tingkat pemerintah pusat, apakah jual beli jabatan ini bisa diminimalisir? Ini kan soal orang, ini soal manusia. Sering sistem kita sudah bagus, tetapi kalau manusia yang menjalankannya seperti dan itu, mengambil keputusan, itu kan umum sekali kita dengar dari berbagai narasumber yang kalian interview kan, sering sekali. Ada sistem, ada SDM semua sudah ada. Setiap Tetapi sistem itu pasti ada celahnya begitu, Pak. itu betul. Manusianya yang menjadi persoalan celahnya. kita kan ada di sana selalu. Iya, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan seputar kasus ini. Memang awal mulanya pengungkapan kasus jual beli jabatan di Kemenak bermula dari penangkapan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi, untuk melihat seperti apa sebenarnya profil dari Romi selama ini dan juga mengapa Romi sempat mengatakan ia dijebak. Simak ulasannya sesaat lagi.